Pesan memo petinggi militer Amerika Serikat bocor ke publik. Isinya perintah persiapan konflik militer skala besar pada tahun 2025 antara Amerika dan China terkait sengketa status Taiwan. Jenderal Mike Minihan adalah seorang petinggi militer bintang 4 yang berasal dari Kesatuan Angkatan Udara Amerika Serikat yang merupakan Kepala Komando Mobilitas Udara. Pada 27 Januari, sebuah memo dari petinggi Komando Mobilitas Udara Amerika Jenderal Mike Minihan mulai beredar di media sosial. Di dalamnya, Minihan memperingatkan akan adanya kemungkinan perang antara Amerika dan China di tahun 2025 dan memberikan instruksi untuk penerbang Komando Mobilitas Udara Militer Amerika. Memo tersebut menjadi berita utama internasional dan memicu perdebatan di antara anggota parlemen Amerika, pakar, dan pengamat. Dalam memo tersebut yang bertanggal 1 Februari 2023 terdapat 9 poin perintah yang ditekankan oleh Jenderal Mike Minihan. Seperti apa isi memo tersebut? Tertarik untuk menyimak? Tonton video ini sampai habis. Berikut adalah isi dari memo Jenderal Mike Minihan yang bocor ke publik diringkas dari Air and Space Force Magazine. 1. Situasi. Terdapat kemungkinan perang pada 2025 karena Presiden China Xi Jinping memperkuat serta mempersiapkan kelompok angkatan perangnya pada Oktober 2022, serta pemilihan Presiden Taiwan dan Amerika pada 2024 yang akan memberikan kesempatan dan alasan bagi Xi Jinping untuk mengambil alih Taiwan. 2. Keputusan pimpinan, mempercepat dan meningkatkan kesiapan, integrasi, dan kelincahan bagi setiap individu dan pasukan untuk membuat China ragu dan jika perlu mengalahkan mereka. 3. Tujuan akhir, memiliki kesiapan pasukan gabungan, terintegrasi dan lincah untuk bertempur guna memenangkan perang serta memaksimalkan penggunaan pasukan dan peralatan yang ada guna memperoleh pencapaian maksimal dari potensi yang telah dimiliki militer Amerika. 4. Risiko, Jenderal Mike Minihan menekankan kepada seluruh bawahannya agar berkendara dengan hati-hati dan bijak guna menghindari kematian, cedera parah, meningkatkan kesiapan, serta selalu berfokus untuk meningkatkan kemampuan guna memenangkan perang. 5. Persyaratan organisasi pelatihan dan peralatan, atau OT&A. Pada poin ini Jenderal Bintang 4 tersebut menekankan akan kesiapan untuk bergerak cepat pada tugas bulanan, memperkirakan tugas dan memasukkannya secara rapi dalam ritme pertempuran unit. 6 Februari, diproyeksikan. A. Semua personel Komando Utama Angkatan Udara yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan senjata akan melakukan latihan menembak dengan tujuan mencapai target 7 meter dan mematikan sasaran tanpa ragu. B. Semua personel AMC akan memperbarui rekaman data darurat mereka. C. Semua komandan akan mengakui perintah ini dan melaporkan semua pencapaian tahun 2022 dan prediksi upaya tahun 2023 pada tanggal 28 Februari 2023. 7 Maret, diproyeksikan. Semua unit akan melaporkan kemajuan mereka untuk memenuhi persyaratan untuk operasi Indo-PACOM yang dibahas di Fall Phoenix Rally. Semua personel Komando Mobilitas Udara harus mempertimbangkan urusan pribadi dan memastikan mereka siap secara hukum. Unit KC-135 akan berkoordinasi untuk menyediakan pengiriman 100 UAP melalui satu pesawat. 8 April, diproyeksikan. Semua unit akan melaporkan integrasi dan rencana operasi mereka untuk penjagaan mobilitas 2023. 9. Semua perintah ini akan diterima dan diterapkan oleh tim AMC, A3 dengan bantuan dari Komando Cadangan Udara, ARC. Angkatan Udara bernomor, NAV. Dan Pusat Ekspedisi atau, ISI. Menanggapi memo pejabat tinggi militer Amerika yang bocor ke publik, seorang juru bicara dari Komando Mobilitas Udara mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa memo itu nyata. Ia mengatakan, ini adalah memo internal yang otentik dari Jenderal Minihan yang ditujukan kepada tim komando bawahannya. Perintahnya dibangun di atas upaya mendasar tahun lalu oleh Komando Mobilitas Udara untuk mempersiapkan Angkatan Udara Mobilitas untuk menghadapi konflik di masa depan, jika upaya pencegahan gagal. Sementara itu, Sekretaris Pers Departemen Pertahanan Brigjen Jenderal Patrick Ryder mengatakan dalam sebuah pernyataan, strategi pertahanan nasional menjelaskan bahwa China adalah tantangan yang mendesak bagi Departemen Pertahanan dan fokus kami tetap bekerja bersama sekutu dan mitra untuk menjaga Indo-Pasifik yang damai, bebas, dan terbuka. Pada bulan Maret 2021, Laksamana Philip Davidson, yang saat itu menjadi Komandan Komando Indo-Pasifik, mengatakan kepada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi China.
Saya pikir ancaman itu bisa saja terjadi dalam dekade ini, bahkan dalam 6 tahun ke depan, kata Davidson. Dan menurut Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin yang mengatakan, apa yang kami lihat baru-baru ini, adalah beberapa perilaku yang sangat provokatif dari pihak pasukan Cina dan upaya mereka untuk membangun kembali keadaan normal baru, meski begitu ia sangat meragukan atau bahkan tidak yakin jika invasi Cina ke Taiwan akan terjadi dalam waktu dekat.